Halo, apa kabar kalian kawan-kawanku semuanya? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Malam ini kita akan bahas sebuah grinder espresso yang dikirimkan kepadaku. Grinder ini bernama Heycafe HC600. Heycafe ini diproduksi oleh pabrikan besar yang bernama Hemro Group. Mereka punya 4 merek grinder yang sudah beredar di seluruh dunia. Itu Malconic, Ditting, Anfim, dan Heycafe. Mantap kan? Harusnya sih grinder ini nggak usah kita ragukan lagi bagusnya karena diproduksi oleh pembuatnya yang sudah berpengalaman kan? Berikut ini spesifikasi lengkap dari grinder Heycafe HC600. Oke, udah kalian tengok kan? Nah, nanti kita akan lihat grinder ini dari dekat, kita utak-atik, aku kasih lihat juga sama kalian macam mana settingan-settingannya dan hasil-hasil gilingannya sampai nanti kita tes bikin espresso, ya kan? Nah, ini grindernya kawan-kawan, kita tengok dari dekat. Dia ada displaynya di sini, ada pilihan dosis 1, dosis 2, dosis 3. Oke, terus di sini ada tombol pemutar. Nanti kita hidupin. Ini hoppernya besar kali. Kalau nggak salah ini antara 1,2 sampai 1,4 kilo. Di sini tempat dudukan porta. Ini bisa disetel. Di sini ada kuncinya. Sama di sini ada kuncinya. Oke. Nah, ini on off-nya. Maka dia akan nampilin gitu. Hey. Oke. Terus kita coba satu-satu ya. Oke, ini kayaknya tombol manualnya. Nah, ini pilihan single dose, double dose, triple lah kita bilang. Oke, ini 2,5, 4,5, 6 detik. Ini defaultnya ya. Kita rubah ke 8 detik. Oke. Oke. Termasuk juga dengan yang ini. Misalnya mau kita rubah, misalkan jadi 6 detik. Oke, kalau ditekan sekali nampak timernya, ditekan lagi dia langsung masuk ke menunya. Nah, kalau yang atas ini sudah menunjukkan counternya kawan-kawan ya. Ini counter, ini total counter, ini counter yang untuk nomor 2 ini yang nomor 3, gitu. Misalkan kita pencet yang 2 ya. Oke, anggap kita masukin portanya. Kita periksa. Nah, dia kan tadi angkanya di sini 17 total. Udah, sekarang jadi 19, artinya sudah terjadi double shot nih maksudnya. Nah, di sini tadi 9, sekarang jadi 11. Yang di sini juga ikut. Nah, 9 jadi 11 gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita coba pakai yang ini, yang triple ya.
Oke, kita cek lagi. Nah, di sini jadi 22 karena 19 tambah 3 kan. Di sini dia ngitungnya 3 langsung, 3. Di sini 1, sini 2, sini 3. Nah, di sini langsung jadi 14 juga. Di sini juga jadi 14 gitu. Nah, jadi sebenarnya manapun yang kalian pilih, angkanya ini akan bertambah dengan jumlah yang sama. Kalian pilih yang 1, maka dia akan bertambah 1. Kalian pilih 2, dia akan bertambah 2. Gitu. Terus kan, kalau yang ini, yang di sebelah ujung sini, ini nggak bisa di reset. Sementara kalau yang ini bisa di reset kawan-kawan. Ditekan lama maka angkanya akan kembali 0. Begitu juga yang ini. Ditekan lama angkanya akan balik ke 0. Sementara yang kalau yang di depan sini, ini sudah total. Nggak bisa di reset. Nah, kalau yang ini untuk nambah dikit-dikit. Yang tombol ini, misalkan kalian letakin porta, agak kurang nih. Tambah dikit lagi. Nah, gitu ya. Nah, cara make grinder ini kawan-kawan kayak gini. Ini kan kalian siapkan portanya kan. Nah, misalnya kalian pilih dulu yang mana. Yang 2, yang 3, atau yang 1. Anggaplah yang 2 kita pilih ya kan. Nah, cara menggunakan ini ada 2. Kalau yang pertama pakai tombol yang di sini. Disorong pakai porta filternya. Kalau ditarik portalnya, dia akan berhenti otomatis. Pause. Disambung jalan lagi timenya. Ini ngasih kalian kesempatan kalau misalnya mau di shake dulu, mau diratakan dulu, baru sambung lagi. Nah, gitu ya. Oke. Cara yang kedua, kalian letakin porta, kalian tekan tombol ini agak lama. Maka dia akan langsung hidup tanpa berhenti kawan-kawan. Ketika kalian tekan pun dia nggak berhenti. Nah, gitu ya. Jadi kalau aku pribadi sih lebih suka cara yang gini ya. Tarik, ratakan. Nah, gitu. Lebih simpel menurutku. Kita sesuaikan aja. Kalau ternyata udah penuh, tekan aja lama. Balik lagi dia. Gitu. 1, 2, 3 sama caranya. Terus kalau kalian rasa, 8 detik nih kurang nih. Tambahin aja lagi. Gampang kan? Klik sekali, beres. Nyimpan dia langsung. Gitu ya. Atau kurang-kurang sedikit, tambah yang di sini. Nah, gampang. Oke. Jadi untuk bagian grindernya ini udah aku tunjukin sama kalian, kayaknya cuman itu aja yang perlu kalian ketahui. Untuk selanjutnya kita akan coba tes hasil gilingannya ya. Nah, ini kita coba kawan-kawan ya. Udah kuisi kan kopinya. Kita tes, misalnya gini. Nah, itu tadi ya, yang nomor 1. Kita ambil sedikit-sedikit aja lah ya. Nah, ini aku letak di sini hasil gilingannya kan. Nah, ini kita lihat sama-sama. Ini hasil gilingannya. Bagus ya. Oke. Nah, sekarang aku mau ngetes. Klaim yang dia berikan itu kan 2,5 gram per detik. Nah, aku coba ambil timbangan. Nah, ini aku ambil timbangan kan. Kalau hasil gilingan espresso ya udahlah, gini-gini aja nih, ya kan? Nggak bisa lah lama-lama kita banding-bandingkan, sama aja itu. Tapi yang pasti clumpingnya hampir nggak ada lah, sedikit di ukuran gilingan yang ini. Oke, kita tes klaimnya dulu. Misalkan 2,5 gram per detik, artinya kalau 6 detik kemungkinan dia 15 gram ya. Nah, yang 1 detik ini, yang tombol 1 ini coba aku bikin jadi 4 detik. Harusnya 4 detik ini bisa menghasilkan sebanyak 10 gram ya. Kita coba ya. Bismillah. Cantik hasil gilingannya. Nah,
Di sini hanya 7,5. Ini artinya nggak sampai 2 gram per detik ya. Mungkin klaimnya itu untuk gilingan yang agak sedikit kasar, bisa jadi. Yang pasti yang ini sudah cukup halus, bisa untuk espresso, bagus. Kalau nggak sampai 2 gram, kita anggap 2 gram lah. Aku coba di sini 10 lah ya. Oke. 10 detik. Dia bisa menghasilkan berapa? Wah, tengok nih, sebelum kita timbang. Cantik, bagus. Ini mata burnya 64 mm hardened steel. Dapatnya 19,3. Nah, artinya memang hampir 2 gram per detik untuk gilingan yang ini. Aku rasa kalau kita bikinnya lebih kasar dikit, mungkin saja bisa 2,5 gram per detik. Oke, ini coba kita mau bikin espresso ya. Oke, 18,5. Kita tes buat espresso, hasilnya gimana. Oke, ini udah ku standby kan mesin kopinya. Ya kan, kita tes, kalian tengok dulu, mudah-mudahan mantap. Wup, nampaknya tampingnya mereng, makanya sebelah baru keluar. Oke, cantik ya. Oke, 27 gram, 1:1,5. Waduh, bagus ya. Oke, berarti ukuran green size-nya kurang lebih udah oke lah. Nah, sebelum kita masuk pada kesimpulan, kita buatlah pula steam susunya ya kan. Nah, mana tahu kalian pun mau tahu mesin ini mesin apa, tengok aja lah di video review aku, Krem One LFPP. Krem One ini banyak jenisnya. Ada yang kayak gini dual boiler, pakai barista knob di samping. Ada yang dual boiler biasa, ada yang single boiler HX. Cantik kali susunya. Ya, review grinder espresso kan nggak apa-apa lah kalau bikin-bikin latte sedikit ya kan. Oke, sedap nih, tulip-tulipan. Nah, kayak gitu dia kawan-kawan hasil pengetesan kita terhadap grinder Heycafe HC600 ini. Cuman menurut pendapat kalian? Kalau aku secara pribadi, kalau ditanya ya, hasil gilingannya bagus kayak tadi. Menurutku ini sudah oke kali. Nah, terlepaslah daripada tadi kita tes mungkin klaimnya nggak begitu tepat ya, 2,5 gram per detik. Kita coba tadi kira-kira kurang lebih hampir 2 gram per detik. Tapi menurutku dengan harga grinder di bawah 10 juta, dalam waktu 10 detik bisa menghasilkan sekitar 19,5 gram, itu udah cukup oke. Lain hal kalau misalnya grinder ini bisa kenceng kali, misalnya 18 gram dalam 4 detik, 5 detik, wah itu harusnya bermain di kelas di atas 15 jutaan gitu.
Terus dia ini burnya 64 mm tipe hardened steel, ya kan? Dan dia ini punya 3 program, single, double, triple. Dan menurutku bisa kalian pakai bermacam-macam, misalnya yang satu ini untuk porta single, yang ini untuk porta double, yang ketiga bisa untuk naked porta filter. Jadi bisa bermacam-macam lah gitu. Terus hoppernya ini gede. Pemutaran untuk yang namanya green size-nya ini sangat gampang. Bodinya besar, wattnya sekitar 350 watt. Merupakan salah satu pilihan yang perlu kalian pertimbangkan untuk kelas harga di bawah 10 juta. Tadi sempat kita tes espressonya, sekalian buat steam susunya lah ya. Ini aku coba minum dulu ya. Oke, bismillah. Kalau rasanya kurang lebih nggak jauh berbeda kok dengan grinder yang pernah kita coba di episode sebelumnya. Kan kita coba dengan mesin yang sama ya. Cuman bedanya grinder yang itu super kenceng. Karena memang mata burnya besar. Oh iya, tadi lupa aku bilang. Baru pertama kalinya aku lihat sebuah grinder itu memberikan kalian toolkit. Di dalamnya dia ada kasih obeng minus, obeng plus, ada kasih 2 buah nih kunci L. Ini kuas untuk membersihkan dalamnya, sama buku petunjuk. Semua disusun rapi dalam sebuah soft case. Ini baru kali ini sih kulihat ada grinder ngasih kayak gini. Biasanya paling kunci L mungkin, tapi dia ngasih kayak gini, ini oke. Pilihan ada di tangan kalian. Dengan budget kalian yang di bawah 10 juta, aku yakin ini merupakan salah satu pilihan yang patut kalian pertimbangkan, kawan-kawan. Seperti biasa, link pembelian ada di kolom deskripsi, dan juga aku cantumin link video review lengkap tentang mesin espresso yang barusan kita coba tadi. Oke? Nah, apabila ada yang kurang jelas, seperti biasa aku akan taruh juga keterangan di kolom deskripsi. Makasih buat kawan-kawan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap subscribe channel aku ini karena kedepannya tetap akan ada konten-konten menarik seperti ini. Kita review grinder, review mesin kopi, dan kita akan juga kulik beberapa resep kopi. Oke? Sampai jumpa di video yang berikutnya.